Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Luqman alaihissalam adalah seorang ahli hikmah yang terkenal, sehingga nasihat-nasihatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ia adalah seorang hamba dari Absah yang berkulit hitam. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, ia menjadi seorang ahli hikmah. Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa Allah SWT telah menawarkan pilihan kepadanya, apakah ia menginginkan kerajaan atau hikmah. Ternyata ia lebih memilih hikmah. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah SWT bertanya kepadanya, bagaimana jika kamu dijadikan raja dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana? Ia menjawab, jika ini perintah dari Tuanku, maka aku tidak dapat mengemukakan alasan, sebab aku tentu akan menerima pertolongannya. Tetapi jika aku diberi pilihan untuk menerima atau menolaknya, maka aku memohon ampun. Aku tidak ingin menanggung musibah. Para malaikat bertanya, mengapa wahai Luqman? Ia menjawab, kedudukan dalam pemerintahan itu sangatlah sulit. Hal-hal yang tidak disukai dan berbagai kezaliman mengelilinginya. Hanya dengan pertolongan Allah SWT yang dapat menyelamatkannya. Jika ia menjalankan pemerintahannya dengan adil, maka ia akan berhasil. Jika tidak, ia akan tergelincir dari jalan menuju surga. Manusia yang hidup di dunia dalam keadaan hina, dina, lebih baik daripada hidup mulia, tetapi kemudian rusak akhiratnya. Barang siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dunia tidak akan dimilikinya, dan akhirat pun akan terlepas darinya. Mendengar jawaban itu, para malaikat merasa heran. Kemudian ketika ia tidur, Allah SWT mengaruniakan kepadanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang ia miliki dan nasihat-nasihat kepada anaknya yang diterangkan dalam banyak hadis sungguh menunjukkan. Salah satu nasihatnya adalah sebagai berikut. Wahai anakku, duduklah selalu di majelis para ulama dan dengarkanlah kata-kata ahli hikmah dengan penuh perhatian. Dengan cahaya hikmah itu, Allah SWT akan menghidupkan hati yang mati, sebagaimana dia menghidupkan tanah yang mati atau kering dengan hujan lebat. Ketika ia sedang duduk bersama orang dalam suatu majelis, singgahlah seorang laki-laki ke tempat itu dan berkata padanya, bukankah engkau dahulu seorang hamba sahaya dari kaum itu? Ia menjawab, benar, saya pernah menjadi hamba sahaya mereka. Orang itu bertanya lagi, bukankah engkau yang pernah mengembalakan kambing di dekat kaki bukit itu? Ia menjawab, iya, sayalah orangnya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana engkau dapat mencapai derajat yang sangat tinggi? Ia menjawab, karena saya melakukan beberapa hal dengan sungguh-sungguh, yakni takut pada Allah, berkata benar, menunaikan amanah dengan sempurna, dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Ia berkata, wahai anakku, berharaplah kepada Allah, tetapi janganlah engkau kehilangan rasa takut padanya, dan takutlah kepada azab Allah, tetapi janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya. Anak barunya bertanya, bagaimana mungkin aku dapat menaruh perhatian kepada keduanya, yakni takut serta harap, sedangkan hatiku hanya satu. Ia menjawab, demikianlah sifat orang beriman, seolah-olah ia mempunyai dua hati, salah satunya menyimpan harapan yang sempurna, dan satunya lagi menyimpan rasa takut yang sempurna kepada Tuhannya. Ia juga berkata, wahai anakku, banyak-banyaklah membaca Rabbi Ufirli, karena di sisi Allah SWT ada saat-saat tertentu, jika engkau meminta kepadanya, dia pasti akan mengabulkan permintaanmu. Wahai anakku, tidak ada amal soleh tanpa keyakinan. Barang siapa yang keyakinannya lemah, maka amalannya menjadi cacat. Anakku, jika syaitan menimbulkan keraguan di dalam hatimu, maka hendaklah engkau
mengalahkannya dengan keyakinan. Apabila setan menjadikan engkau malas mengerjakan amal soleh, maka atasilah dengan mengingat kubur dan hari kiamat. Apabila setan mendekatimu dengan mengalihkan perhatianmu kepada kesenangan dunia atau takut pada kesusahan dunia, maka beritahukanlah kepadanya bahwa dunia adalah sesuatu yang pasti akan berakhir dalam keadaan bagaimanapun. Ia berkata, wahai anakku, siapa yang berbohong, ia akan kehilangan cahaya di wajahnya. Barang siapa yang bertabiat buruk, ia akan dikuasai oleh kegelisahan. Memindahkan sebuah gunung ke tempat lain itu lebih mudah daripada memberi kepahaman kepada orang-orang bodoh. Ia berkata, anakku, hindarkanlah dirimu dari berkata bohong, karena kelezatannya seperti daging burung pipit, tetapi akan cepat mendatangkan permusuhan. Ia juga berkata, wahai anakku, utamakanlah sholat jenazah dan perbanyaklah mengambil bagian dalam sholat jenazah, dan hindarkanlah dirimu dari menghadiri pesta, karena jenazah mengingatkan akhirat, sedangkan pesta mendorong pada kesibukan dunia. Anakku, janganlah engkau makan sampai kenyang. Lebih baik makanan itu engkau berikan kepada anjing daripada engkau makan sampai kenyang. Anakku, janganlah engkau terlalu manis sehingga engkau akan ditelan, dan jangan terlalu pahit sehingga manusia akan meludahimu. Anakku, janganlah engkau lebih lemah dari seekor ayam jantan. Ia bangun pada waktu sahur lalu berkokok, sedangkan engkau masih tidur. Anakku, jangan berlambat-lambat dalam bertaubat, karena kematian datanya tidak dapat ditentukan. Sewaktu-waktu ia datang menemuimu. Anakku, janganlah berteman dengan orang-orang jahil, karena kata jahilnya lambat laun akan engkau sukai. Dan janganlah bermusuhan dengan ahli hikmah, agar mutiara hikmahnya tidak terlepas darimu. Anakku, janganlah memberi makan kepada siapapun kecuali kepada orang yang bertakwa, dan dalam segala urusanmu bermusyawarahlah dengan alim ulama. Ketika ia ditanya tentang orang yang paling buruk, ia menjawab, orang yang tidak pernah merasa malu dan resah, meskipun ada seorang orang lain yang melihat ia melakukan keburukan. Ia berkata, wahai anakku, seringlah bergaul dengan orang yang soleh, sebab engkau akan memperoleh kesolehan dengan bergaul dengannya. Ketika rahmat Allah SWT turun kepada mereka, engkau juga akan memperoleh bagiannya. Jauhilah bergaul dengan orang jahat, sebab jika bergaul dengan mereka tidak dapat diharapkan untuk memperoleh kebaikan dari mereka. Tetapi ketika turun malapetaka ke atas mereka, engkau akan memperoleh bagiannya. Ia berkata, seorang ayah yang memukul untuk mendidik anaknya sangatlah bermanfaat, sebagaimana air bermanfaat bagi tanaman. Ia berkata, wahai anakku, setelah engkau lahir ke dunia, setiap hari engkau semakin mendekati akhirat. Allah, apa yang